Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam literasi. Oke, kembali lagi bersama Bu Dewinta dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas teks persuasi pada bab ke-7 di semester kedua. Oke. Ya. Untuk teks persuasi kita akan membahas tentang KD 3.13, yaitu mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasif, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Oke, sebelum masuk ke persuasi, kita akan membahas dua gambar ini. Coba lihat kalimatnya. Ayo budayakan membaca, dan yang kedua budayakan membaca sejak dini. Nah, ada dua tipe di sini. Untuk kalimat ayo membaca, budayakan membaca itu masuk dalam kalimat ajakan ditandai dengan kata ayo. Nah, sedangkan untuk kalimat budayakan membaca sejak dini merupakan kalimat yang mengandung imbauan. Teks persuasi itu apa ya? Coba kamu buka di halaman 176 buku paket. Nah, kita lihat di sini teks persuasi adalah sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak dan membujuk atau menghimbau pembacanya agar melakukan apa yang disampaikan untuk diungkapkan penulis dalam teksnya. Nah, dalam teks persuasi ada dua hal yang melekat erat, yaitu tersurat dan tersirat. Nah, apa perbedaannya menurutmu? Oke, dalam teks persuasi terdapat dua hal, yaitu tersurat dan tersirat ya. Untuk tersurat adalah makna atau ajakan yang mudah dipahami dari sebuah teks karena makna tersebut ditulis secara langsung atau tertera pada teks. Sedangkan untuk tersirat, makna yang tiada disampaikan secara langsung atau langsung dari sebuah teks, secara tersembunyi dan tidak langsung. Oke, contoh kalimat dalam makna tersirat dan tersurat. Kalimat tersurat yang pertama contohnya, Lisa senang melihat pemandangan di kota Bogor. Fatimah mengajak adiknya pergi ke danau untuk berenang. Jangan berisik, siswa kelas 9 sedang mengikuti ujian nasional. Yang terakhir, film 5 cm dapat menginspirasi pembaca. Ya, kenapa disebut tersurat? Karena semua hal yang tertulis dalam teks tersebut benar-benar dirasakan dan jelas. Oke, untuk tersirat kita lihat contohnya. Aku malu ketika diriku datang ke sekolah di saat matahari sudah di atas awan. Oke, berarti itu sudah siang maksudnya. Lalu, aku takut ketika ibuku sudah melempar nampan. Nah, itu maknanya tersirat bahwa ibunya sedang marah. Oke, kegiatan hari ini sangat padat sehingga kakiku tak sanggup lagi berdiri. Lelah maksudnya. Acara pensi SMP Citra Nusa banyak didatangi artis terkenal. Tidakkah kamu tertarik? Nah, itu tersirat. Itu untuk mengajak. Nah, sekarang ciri-ciri teks persuasi. Ada 4 ciri persuasi. Yang pertama adalah isi, yang kedua tujuan, yang ketiga bahasa, dan 4 menghindari konflik. Kita bahas satu persatu. Untuk isi, isi dalam persuasi mengandung fakta dan bukti sebagai penguat dalam mempengaruhi bentuk ajakan atau bujukan. Tujuan dalam teks persuasi untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang ditulis oleh penulisnya. Nah, dalam bahasa teks persuasi, bahasanya menggunakan bahasa ajakan atau dapat mempengaruhi orang lain, menarik antusias dan bersemangat. 4. Menghindari konflik. Untuk menjaga kepercayaan pembaca agar tidak hilang dan agar kesepakatan antara penulis dan pembacanya tercapai gitu. Oke, terakhir, satu ajakan kebaikan merupakan ladang pahala bagimu. Yuk, jangan berhenti mengajak orang lain untuk berbuat baik ya. Terima kasih untuk hari ini. Semangat!